kawan-kawan, perkenalkan nama saya Reza Purnama. Saya di sini sebagai pengelola greenhouse Paprika. Gelut di bidang pertanian mungkin saya sudah dari sejak 2015, yaitu ketika saya pertama masuk di sekolah pertanian itu saya sudah bergelut dengan bidang pertanian. Satu hal yang mungkin saya pegang sampai saat ini, kenapa saya berada di bidang pertanian, karena saya menganggap bahwa dunia pertanian ini tidak akan pernah mati dan semua orang ini pasti memakan hasil dari pertanian, dan itu hal yang sampai saat ini saya pegang. Mungkin yang pertama itu kita harus bisa mulai berinovasi dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, seperti untuk mengurangi aktivitas pertanian itu dengan menggunakan mesin pertanian dan penerapan teknologi yang tepat guna yang sudah memiliki sistem ataupun sudah mempunyai konsep teknologi 4.0 yang dimana bisa meningkatkan mutu, kualitas, dan hasil produksi. Yang kedua itu bisa mulai ditanamkan dalam diri itu rasa bangga menjadi petani, dimana kalau kita misalkan sudah bangga dengan suatu profesi, apapun itu profesinya, tidak hanya di pertanian, itu akan menjadikan motivasi kita untuk menjadi sukses. Yang ketiga, untuk di bidang pertanian, tak kalah penting juga perlu bisa memahami lingkungan, di mana bisa mengkolaborasikan antara kondisi cuaca dengan tanaman supaya tidak terjadi kegagalan panen atau setidaknya meminimalisir kegagalan. Yang tak kalah pentingnya juga itu di segmentasi pasar. Kita harus bisa membaca apa peluang yang akan nanti dibutuhkan oleh konsumen, supaya ketika nanti kita panen, kita tidak harus mencari lagi pasar ini paprika mau dijual kemana atau barang kita mau dijual kemana. Kalau misalkan kita sudah tahu pasarnya kemana, itu ketika kita panen kita sudah tahu penjualannya kemana, dan itu akan lebih efektif lagi dalam kegiatan pemasaran. Pesan-pesan saya untuk yang menganggap mungkin pertanian itu kotor, tidak semuanya pertanian itu bergelut dengan tanah. Ada juga yang memang pure tidak ada ataupun tidak bergelut sama sekali dengan tanah. Bisa dilihat dari aquaponik, hidroponik, dan masih banyak yang lainnya yang mungkin tidak semua harus bergantungan dengan tanah. Semakin maju teknologi yang sekarang, itu banyak kemajuan-kemajuan teknologi yang bisa menyusun dari produksi pertanian. Seperti yang saya tadi sebutkan, itu ada di aquaponik, itu yang bisa berbudidaya ikan sekaligus berbudidaya tanaman juga. Dan hidroponik yang dimana media utamanya itu si tanaman bertumbuh di media air gitu, dengan bantuan nutrisi yang sama juga dengan tanah. Mungkin tidak lupa dengan identik negara, bahwa Indonesia itu sebuah negara agraris, dan saya berada di Lembang juga. Lembang yang terkenal dengan dunia pariwisatanya tidak lupa, dan memang sudah terlebih dahulu mungkin sudah terkenal dengan sektor pertaniannya yang sangat subur. Itu jangan menjadikan suatu hal yang mubah bagi generasi muda, terutama yang masih punya semangat dan jiwa muda. Ini jangan sampai pertanian itu habis, karena jika pertanian habis, mereka mau makan apa? Dan bukan mereka, bahkan dunia itu mau makan apa. Satu hal yang saya tekankan, semua orang itu makan hasil pertanian dan jangan malu untuk bertani. Untuk saat ini saya di Paprika itu mulai panen itu sekitar 3 bulan, dan setelah 3 bulan ini saya bisa panen seminggu itu 2 kali. Setiap panen itu berkisar di antara 80 sampai 1 kuintal, dan harganya itu biasa bervariatif. Maksudnya bervariatif itu tergantung dari hasil yang kita panen. Pertama, kalau misalkan warna hijau itu paling murahnya itu di sekitar 25.000 per kilo, yang warna merah itu 35 per kilo, dan yang kuning itu sekitar 45.000 per kilo. Dan mungkin bisa dikalkulasikan sendiri berapa jumlahnya yang saya dapat itu per 1 minggunya, dan itu akan selalu dipanen setiap 2 kali dalam 1 minggu
sampai usia tanaman ini bisa sampai 1 tahun. Mungkin ya sangat lumayan sekali lah gitu. Jadi sangat disayangkan jika kawan-kawan sekalian jika menganggap pertanian itu ya miskin. Enggak seperti itu, tidak seperti yang kalian kira dan yang kalian sangka. Kalau misalkan seperti itu, silakan berkunjung ke sini. Saya tunggu di sini supaya mindset kalian tidak semua seperti itu.